Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Adriani, biasa dipanggil Bu Adri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pasti nggak kalah asing teman-teman dengan makhluk hidup. Apa sih itu makhluk hidup? Nah, pertanyaan diskusi kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, pernahkah kamu melihat tumbuhan bergerak? Dan yang kedua, apakah tumbuhan adalah makhluk hidup? Mengapa bisa disebut dengan makhluk hidup? Nah, baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua memberikan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup, dan yang ketiga mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, apakah teman-teman tahu apakah itu makhluk hidup? Di sini dijelaskan makhluk hidup mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri seperti dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Baik, yang pertama ada bernafas. Setiap makhluk hidup melakukan proses bernafas. Bernafas berarti menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas dengan insang dan tumbuhan bernafas dengan stomata. Nah, dari sini sudah dijelaskan bahwasannya makhluk hidup itu semua bernafas, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Semua makhluk hidup memiliki alat bernafasnya masing-masing. Nah, selain bernafas, makhluk hidup juga bisa bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun tetap di lokasi yang sama. Contohnya makhluk hidup yang bergerak dengan berpindah tempat, yaitu hewan dan manusia. Nah, sedangkan contoh dari makhluk hidup yang bergerak tetapi dia tetap di lokasi, yaitu tumbuhan, seperti harimau. Harimau berpindah tempat dengan berjalan dan berlari. Sedangkan tumbuhan Venus dapat bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap serangga. Jadi tumbuhan Venus ini tidak berpindah tempat seperti harimau. Dia hanya bergerak untuk menangkap serangga. Kemudian, makhluk hidup juga bisa berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Contohnya, seperti burung yang berkembang biak dengan bertelur. Kemudian, makhluk hidup juga bisa tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contoh pada tumbuhan, dari tunas yang tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi. Sedangkan contoh pada hewan, anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Kecebong juga mengalami proses pertumbuhan hingga menjadi katak dewasa. Nah, begitulah proses pertumbuhan dan perkembangan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan, seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Contohnya pada bunglon. Bunglon peka terhadap rangsangan dan berganti warna sebagai respon terhadap rangsangan tersebut. Jadi, bunglon akan berganti warna kulit setiap hinggap di objek yang berwarna. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contohnya, tanaman yang membutuhkan matahari sebagai sumber energi utama untuk melakukan fotosintesis. Oke teman-teman,
Segitu dulu ya penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan terima kasih, semoga dengan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kalian bisa memahami keanekaragaman hayati dan interaksi dengan lingkungan. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.